Wow, coach, beban yang sangat berat untuk pemain kita, coach, luar biasa. Pelatih. Ngacak-ngacak Australia, ofensif dari awal. Iyalah, semua sudah dibahas ini soal naturalisasi, diaspora, semuanya lah. Menurut saya stop lah banding-bandingkan STY dengan Patrick Kluivert yang sekarang. Ayo kita dukung Peter, tantangannya berat. Harapan kita ke depan tim ini lebih bagus lagi, tim nasional kita, dan lolos. Hentikanlah bandingkan. Saya nggak setuju kalau Sintayong nggak punya jasa, ada jasanya Mas. Pasti itu, ya. Tetapi pergantian pelatih dimanapun itu Arab Saudi ganti pelatih kok, gitu. Jadi wajar-wajar, Australia juga wajar-wajar saja gitu. Apa sih mau ganti pelatih itu, apa sih tujuannya? Federasi mau tim ini lebih bagus dan lolos ke Piala Dunia. Itu yang kita dukung, bos. Udah jangan balik lagi ke STY lagi loh. STY kita respect sama STY, dia punya jasa. Itu pasti gitu loh. Tinggal bagaimana sekarang harapan kita dengan persiapan yang mepet ini, pelatih yang baru ini, Peter ini bisa memaksimalkan nanti dan seterusnya, pertandingan seterusnya lebih baik lagi dari STY. Itu yang paling penting. Udah jangan balik ke belakang lagi. Sudahlah gitu. Kenapa STY lagi dibawa di sini? Nggak ada. Dan beliau kita respect sama STY. Mereka jasanya juga banyak. Beliau jasanya banyak dan beliau dan kawan-kawan. Dan sekarang kita sokong ini Patrick dan kawan-kawan juga gitu loh. Tujuan kita apa sih? Kita ke Piala Dunia itu aja. Tadi soal pembinaan sudah dibahas semua. Saya setuju lah semuanya ini. Tapi kalau membandingkan STY dengan Patrick, saya bilang ini nggak fair gitu. Ayolah kita dukung tim nasional kita. Mudah-mudahan nanti kita minimal 1 poin dan atau 3 poin. Itu saja. Terima kasih. Soal komposisi naturalisasi nggak masalah, coach. Soal komposisi naturalisasi, dominasi nanti pemainnya. Tadi sudah dibahas sama Bang Joy, pembinaan. Saya setuju. Kebetulan saya kan juga ngajar pelatih saya instruktur juga. Instruktur pelatih sudah kita perbanyak di departemen teknik, ya kan. Harusnya mereka juga ada kerjaan, ada tempat untuk membina anak-anak itu gitu. Jadi saya support Bung Joy ini, kompetisinya harus jelas. Ya, pembinaan usia dini harus diperhatikan. Kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 juga harus dibenahi gitu loh. Tapi kan ini topiknya kan Piala Dunia. Ayolah kita sokong Peter Kluivert ke depan. Mudah-mudahan kita lolos ke Piala Dunia, itu aja. Oke. Bung Ucup, komentar sebelum ke Bung Andri. Saya sih setuju bener apa yang dikatakan Coach Banur, apalagi dulu ini kan timnya beliau ini yang kita sebut-sebut hampir lolos Piala Dunia 86. Ya, waktu itu kita hampir lolos, cuman Asia jatah cuma 2. Ini sekarang berapa jatah? Iya 8. Kami dulu, bukan saya anti naturalisasi, kami di lokal semua, hampir aja. Kalau kita menang sama Korea, tapi siapa yang mau menang sama Korea gitu kan? Gitu loh. Hampir lolos kita waktu itu. Kita juara subgrup Asia. Grup 3B. Ya, Jepang ke sana. Dan cuma 2 bos. Ini 8 loh. Makanya ini momentum yang kesempatan yang besar kita ke Piala Dunia. Ayo kita support tim nasional yang sekarang. Terima kasih. Oke. Bung Ucup. Iya sebetulnya kita belum pernah sedekat ini ke Piala Dunia kan. Jadi kalau kita selalu bersepakat bahwa kita ingin melihat, ya maksudnya 2 babak lagi kan, hampir sama gitu. Dan waktu itu peserta cuma 2. Nah kalau saya ginilah, tahun 2012 saya pernah bikin film yang cerita Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya tapi bukan dengan pemain diaspora sih, tapi intinya dengan impian lah, sebuah universe yang saya ciptakan sendiri. Waktu saya kecil saya selalu sebelum kemudian jadi filmmaker saya suka nulis cerita-cerita Indonesia ke Piala Dunia. Jadi kalian ini kalah lah sama Ai. 80-an udah duluan nulis. Ketika timnya Bang Banur kalah 1-4 di GBK, saya ingat itu saya nonton dari stadion pulang, saya bikin catatan tuh Indonesia ke Piala Dunia gitu. Nggak pernah kejadian. Jadi kalau hari ini lolos ya saya senang-senang aja. Karena kan memang semua orang pengen, apalagi anak-anak yang muda-muda yang bilang seumur-umur pengen lihat negara di Piala Dunia, saya duluan dari mereka kan. Pengen lihat apa Rizky Ridho nekel Messi gitu kan. Nggak mungkin, Misil Girls. Jadinya maksudnya poinnya adalah apakah semua kita mendukung, ya kita mendukung. Kita mendukung semua kan. Dan kita akan punya kebanggaan bahwa bendera itu ada di stadion, nyanyi bareng-bareng. Jadi memang sudah tidak pada tempatnya lagi kita
bicarakan STY ini seneng nih berdua. Apalagi Bang Toel. Saya curiga Bang Toel datang ke sini karena STY. Oke, saya berangkat. Sebut-sebut lagi Bung Toel. Ya, jadi artinya itu tujuannya kan. Federasi salah satu tugasnya kayaknya adalah membuat timnasnya mencapai persen tertinggi. Nah ini targetnya. Dan kita semua akan tahu lah kalau hari ini tim ini ke Piala Dunia, ini akan dikenang terus-terusan kan. Karena prestasinya belum tentu bisa diulangi 30. Belum tentu bisa diulangi 34 seperti itu. Artinya ya kita harus bicarakan masa depan, bicarakan Kluivert. Jadi coba tolong itu debut di bawah bayang STI. Saya curiga nih judul dikasih sama Bung Toel. Bung Toel Ada bukan ya Bang ya? Bukan kan ya Bang ya? Bukan judul dari Bung Toel tadi Bang? Ya sama sekali bukan lah. Itu kan gak perlu dijawab juga. Gitu loh. Tapi sebetulnya menarik. Kan tadi Ucup bilang kita semua mendukung. Iya, tapi sayangnya model saya yang berkarir sebagai jurnalis lalu jadi pengamat sama seperti Bung Joy, kita berpikirannya nggak cuma mendukung gitu loh. Kami mau mengingatkan, kami mau bersuara kalau misalnya supaya ingat gitu loh. Bukannya PSSI-nya nggak ingat, nggak tahu, bukan. Mendukung bukan berarti mengingat STY ya. Ya. Apa? Nggak mengingat STY Artinya kan? jangan STY. Katanya jangan STY lagi katanya. Katanya sudah jangan ingat yang sebelum-sebelumnya. Pelatih emang senang begitu. Mendukung Jadi maksudnya bukan berarti ya. Bukan nggak ngerti lah namanya football development segala macem. Tapi ini sesuatu yang memang jadi mimpi gitu loh. Jadi mimpi yang pokoknya harus diambil. Nah, saya sendiri nggak ngelihat cuma itu. Tadi Pange udah jelasin memang sekarang publik, awam, netizen atau siapapun hanya mau menang lolos. Oke, betul. Makanya Kluivert tanpa harus diomongin kursi panas itu. Target 2 pertandingan Maret ini minimal 4 poin. Tapi apakah menang juga jadi hambatan? Menurut saya enggak. Menang pun punya peluang kita untuk menang dengan materi seperti ini. Ditambah-tambah lagi. Pange bilang Australianya B aja sekarang bener. Ini bukan Australia generasinya Tim Cahill, Mark Viduka, Mark Schwarzer, Harry Kewell. Kalau Australianya itu kelar kita. Tapi ini Australianya ya mirip-mirip lah. Apalagi kalau mainnya kayak Graham Arnold waktu 0-0 di GBK. Itu aja kita harus dengan pertolongan Martin Pas. Makanya yang saya mau lihat besok adalah selain kita berharap menang, pendekatan mainnya seperti apa? Lebih positifkah? Lebih tidak boringkah? Hanya sekedar turun duduk, retreat, counter attacking gitu aja? Atau harusnya lebih bagus Bang Toel. Itu dia. Kalau sama-sama saja buat apa ada pergantian pelatih? Makanya saya pancing, masuk barang itu kan? Harapannya Masuk seperti itu. Masuk. Gitu. Jadi ada analisis. Kenapa pelatih Santeyong digantikan? Betul. Harapannya federasi kan mainnya lebih atraktif, lebih bagus dan pasti menuju Piala Dunia. Itu kan harapannya. Cocok coach. Iya sudah. Jadi kita punya pembicaraan yang lebih naik tuh. Kita mau lihat pendekatan taktikalnya. Lebih konkret lagi apa sih buat awam walaupun nanti ada pelatih. Apakah besok dia mau main dengan 3 back atau dengan 4? Kan itu juga pertanyaan yang menarik. Atau sesuatu yang kita menantikan menarik. Supaya apa? Ada vitamin kita sebagai publik bola, pecinta bola gitu loh. Kalau sekedar mimpi Piala Dunia semua juga mimpi gitu loh. Cuma kalau boleh saya bicara sejak kecil, saya doyan bola, ngeh Piala Dunia 78 Mario Kempes, 82 Paolo Rossi, 86 Maradona, 90 Lothar Matthäus gitu. Yang saya ngeh, saya nggak berani mimpi sejujurnya Indonesia ke Piala Dunia. Karena yang saya mau lihat di Piala Dunia adalah pesepak bola anak bangsa itu yang ada dalam pikiran. Oke. Yang mimpi kayak nggak cuma saya, kemudian Bung Toel, tapi presiden kita juga bermimpi bahwa kita akan lolos Piala Dunia, Bung. Betul. Nanti Bung Andre karena pasti saya ada dalam yang konteks jawabnya, romantic ya. Kita football. tahan dulu Bang, saat lagi kami kembali untuk Anda.